hal yang perlu ada hal yang perlu dipersiapkan oleh orang yang berkorban. Yaitu apa? Ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, itu tadi dilarang menghilangkan rambut. Rambut itu tidak hanya rambut kepala, tapi juga rambut yang ada di seluruh badan kita. Menghilangkan kulit. Ya, menghilangkan kulit ini misalnya ibu-ibu sekarang yang lagi tren itu apa? Skincare, perawatan kulit, mungkin yang ngapal itu dikerik atau apalah itu tidak apa? Kita tidak dianjurkan. Dan juga memotong kuku, karena di riwayat hadis yang lain itu dikatakan wa min akfarihi, dan kuku-kukunya. Nah, ini perlu untuk kita pahami. Dan kemudian apakah larangan ini kembali pada sahibul kurban atau hewan yang dikorbankan? Nah, ini biasanya di kalangan Muhammadiyah terjadi perdebatan gitu. Dan ada sering WA yang muncul gitu, yang memahami bahwasanya ini kembali pada hewan yang dikorbankan, bukan kembali pada orang yang berkorban. Tapi pendapat yang mengatakan kembali pada hewan yang dikorbankan itu pendapat yang khilafur riwayah, menyelisih riwayat. Kenapa kok menyelisih riwayat gitu? Ada berbagai macam argumentasi. Yang pertama, tidak ada seorang imam madhab pun dari sekian madhab itu, madhab 4 yang memahami itu kembali pada hewan yang dikorbankan. Semuanya sepakat itu kembali pada orang yang berkorban. Hanya saja mereka berselisih pendapat. Ini hukumnya apa? Bagi Imam Ahmad, hukumnya haram atau wajib orang yang orang yang mau berkorban tadi tidak memotong rambut, tidak memotong kuku, tidak menghilangkan kulit gitu. Kemudian bagi Imam Syafi'i itu karohah tangzih, yaitu hanya makruh tapi tidak sampai haram. Bagi imam mazhab yang lain itu sunnah saja. Kalau bagi Imam Abu Hanifah itu tetap kembali pada sahibul korban, hanya saja hukumnya tidak makruh. Artinya sebisa mungkin dilakukan. Artinya ketika dilanggar itu tidak ada konsekuensi apapun. Tapi terlepas dari perdebatan itu, di dalam putusan Garut 1976, di sana juga Muhammadiyah berpandangan bahwasanya larangan ini ditujukan pada sahibul kurban, bukan hewan yang dikorbankan. Sehingga poin atau diktum putusan kita di sana dikatakan wa amsik an sya'rika wa adfarika, dan janganlah engkau potong rambut dan kukumu min awwalis syahri, sejak awal bulan Dzulhijjah hatta dzulhijjah, sampai engkau berkorban gitu. Nah, itu yang pertama, bahwasanya tidak ada seorang ulama pun yang memahami bahwasanya itu kembali pada pada hewan yang dikorbankan. Tapi semuanya sepakat kembali pada sahibul korban. Biasanya sebagian orang yang berpendapat kembali pada hewan yang dikorbankan itu mengutip hadis ini, maka lahu dzibhun yatbahuhu fa idza ahalla hilalu dzulhijjah fala ya'khud min sya'ri wala wa adfarihi hatta yudhhiya. Dianggap domir itu kembali pada dzibhun, padahal itu pemahaman yang tidak benar dalam gramatika bahasa Arab pun. Dengan asumsi mereka itu domir itu kembali pada yang dekat. Tetapi sekian ulama yang sangat paham bahasa Arab, tidak ada seorang pun yang memahami itu kembali pada hewan yang dikorbankan. Yang kedua tadi saya katakan, itu khilafur riwayah, menyelisih riwayat. Maksudnya hadis itu bisa kita telusuri dari riwayat-riwayat yang lain. Misalnya di sini, ini bisa dicek di kitab Irwaul Ghalil, yaitu juz 4, halaman 377 yang ditulis oleh Syekh Nasruddin Albani. Maka di sana dikatakan, ada riwayat dari Ummu Salamah juga. Di sana dikatakan apa? Idza dakhala asyru dzulhijjah, apabila telah masuk 10 hari Dzulhijjah, fala ta'khudanna min sya'rika, janganlah engkau mengambil rambutmu. Ini coba domirnya itu ka. Sya'rika itu kamu. Artinya tidak mungkin ini kembali pada hewan yang dikorbankan. Karena Rasulullah berbicara pada sahibul korban.
wala min atfarika, dan juga kulit kuku-kukumu, hatta tadbah udhiyatak, sampai engkau menyembelih hewan korbanmu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga ya, yang lainnya, maka di sana ini dari Sa'id ibn al-Musayyab gitu. Maka di sana dikatakan fadzakartuhu li Ikrimah, maka saya tuturkan kepada Ikrimah, maka dia mengatakan ala ya'tasilu nisa'a wa tib. Orang yang berkorban itu tidak menjauhi wanita, maksudnya tetap masih boleh mengumpuli wanita ya, watiba, dan memakai wangi-wangian. Ini artinya tidak mungkin ini ditujukan pada hewan yang dikorbankan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau jenengan tanya larangan ini kira-kira nilai filosofinya apa gitu, atau hikmahnya apa gitu. Sebenarnya di kalangan para ulama itu sudah mencoba memahami, menganalisa apa nilai dasar atau nilai filosofi dari larangan ini kan itu. Meskipun banyak dai atau ustadz yang mengatakan ini wilayah ta'budi, ini wilayah ibadah, sehingga kalau wilayah ibadah ya kita sami'na wa ata'na, nggak usah dirasionalitaskan gitu. Ada sebagian yang dai-dai kita menjelaskan semacam itu. Tetapi kalau kita baca di kitab-kitab para ulama, di kitab-kitab klasik itu dijelaskan larangan ini yang pertama itu bahwasanya nilai dasar dari ibadah korban itu meningkatkan iman, dan kedua menghapus dosa atau purifikasi. Artinya orang yang berkorban itu sebagai penebusan dosa. Ketika ia menghilangkan beberapa bagian anggota tubuhnya, misalnya rambutnya, ataupun kukunya, ataupun kulitnya, maka ada bagian dari anggota tubuh orang yang berkorban itu tidak suci atau tidak purifikasi tadi, tidak bersih gitu. Sehingga kalau dia tidak memotong rambut, kemudian kuku, dan juga kulit, itu artinya betul-betul totalitas purifikasinya. Yang kedua, berkaitan dengan hadis yang melalui riwayat Sa'id ibn al-Musayyab tadi, atau al-Musayyib tadi, yaitu orang yang berkorban itu memiliki kesamaan orang yang muhrim atau orang yang melakukan ihram. Artinya orang yang memiliki kesempatan untuk melakukan ibadah haji, maka di Mekah melakukan ihram. Orang yang berihram itu ada yang disebut muharamat al-ihram, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang ihram. Yang diantaranya orang berihram itu tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh menggauli istri, tidak boleh menikah atau dinikahkan, dan sebagainya. Artinya orang yang berkorban itu memiliki beberapa sisi kesamaan dengan orang yang melakukan ihram tadi. Yaitu diantaranya tadi tidak boleh mengambil rambut, memotong kuku, dan juga mengambil kulit. Nah, akan tetapi orang berkorban itu tetap boleh menggauli istrinya dan memakai wangi-wangian. Artinya kesamaannya ini hanya di beberapa sisi, tidak secara totalitas atau penuh. Itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah.